Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya mau bahas sesuatu yang cukup penting nih, khususnya buat teman-teman semuanya yang sering ngulik soal teknik atau sering ketemu sama yang namanya pengukuran aliran air. Dan mungkin juga teman-teman di sini sedang mengerjakan tugas sekolah ataupun tugas kuliah yang dianjurkan untuk mengukur sebuah aliran air seperti pada sungai-sungai kecil ataupun pada saluran irigasi yang kecil, sehingga video ini bisa teman-teman jadikan sebagai referensi. Nah, kita bakal sama-sama belajar gimana sih cara mengukur head aliran, luas penampang, terus juga kecepatan sampai dengan debit aliran air. Tenang saja teman-teman, saya bakal jelasin secara perlahan, step by step, dan pastinya insya Allah bisa dipahami dengan gampang oleh teman-teman semuanya. Jadi sebelum kita masuk ke cara mengukurnya, kita pahami dulu beberapa istilah-istilah penting. Yang pertama itu head aliran. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru dengar head aliran. Nah, apa sih itu head aliran? Head aliran ini gampangnya bisa dibilang sebagai tinggi energi air. Biasanya dihitung dari ketinggian permukaan air terhadap suatu titik acuan. Semakin tinggi headnya, biasanya aliran makin deras. Sehingga dalam perhitungan head aliran ini kita butuh yang namanya titik atas dan titik bawah. Seperti itu. Terus ada luas penampang aliran. Nah, ini tuh area permukaan di mana sebagai tempat si air itu mengalir, biasanya berbentuk lingkaran kalau semisal di pipa. Seperti contohnya di PLTA itu pasti ada pipa yang mengalir, nah di situ bentuknya lingkaran. Atau juga bisa berbentuk persegi panjang kalau semisal di saluran terbuka, contohnya di sungai kecil, di sungai besar, ataupun di saluran-saluran irigasi. Nah, yang terakhir, dari head dan luas penampang ini kita bisa dapetin yang namanya kecepatan aliran, dan akhirnya bisa dihitung juga debit aliran air atau volume air yang mengalir per detik, seperti itu. Nah, buat lokasi pengukurannya sendiri, di video ini saya menggunakan sampel yakni sungai kecil. Kenapa sungai kecil? Soalnya lebih aman dan lebih gampang buat kita mengukur secara manual. Nah, buat teman-teman yang mau mencoba juga, pastiin carilah sungai yang kecil juga. Gak perlu yang gede-gede atau yang harusnya deras, yang penting ada aliran air yang mengalir. Jadi kita bisa praktik secara langsung tanpa membahayakan diri kita sendiri, seperti itu. Oke, sekarang kita mulai masuk ke perhitungan yang pertama, yakni perhitungan head aliran terlebih dahulu. Jadi untuk bisa tahu berapa tinggi headnya, kita butuh dua titik pengukuran, satu di bagian atas aliran dan satu lagi di bagian bawah aliran. Fungsi dua titik ini adalah buat ngukur beda ketinggian antara titik awal atau titik atas dan juga titik bawah. Nah, dari situlah kita dapat nilai headnya. Untuk di sini, saya pakai bantuan aplikasi di smartphone atau HP yang namanya altimeter. Aplikasi ini berguna banget buat mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Bisa juga dipakai dalam pengukuran si head ini di sungai. Jadi kita cukup buka aplikasinya di lokasi titik atas, lalu catat angkanya atau screenshot, lalu jalan ke bawah dan catat juga angkanya, screenshot juga. Beda dari dua angka itu adalah nilai head aliran kita. Misalnya pada pengukuran yang saya lakukan di sini, titik atas terbaca 110 meter dan titik bawah sekitar 105 meter. Berarti headnya adalah sekitar 5 meter.
Ya, buat jarak antara titik atas dan titik bawah itu idealnya sekitar 50 sampai 100 meter. Biar bedanya cukup terlihat tapi nggak terlalu jauh buat diukur secara manual. Dan jangan lupa pastikan sinyal GPS dari HP teman-teman semuanya harus bagus, karena si aplikasi altimeter ini ngambil data dari satelit. Biasanya sih kalau kita ngukur di tempat yang terbuka, pasti hasil yang ditampilkan di aplikasi altimeter itu lebih akurat seperti itu. Ini untuk perhitungan headnya menggunakan rumus head sama dengan titik atas dikurangi titik bawah, sehingga ketemu sekitar 5 meter seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengukuran luas penampang aliran air. Nah, di sini saya melakukan pengukuran di 4 titik berbeda yang jaraknya kurang lebih merata dengan total lebar itu sekitar 3,88 meter. Itu lebar si sungai. Kenapa dibagi menjadi 4 titik? Tujuannya biar kita dapat gambaran yang lebih akurat tentang bentuk dasar si sungai itu. Karena biasanya bentuk sungai itu kan di dasarnya itu nggak rata. Ada bagian yang dalam dan juga ada bagian yang dangkal. Nah, buat ngitung luas penampangnya, saya pakai rumus trapesium. Kenapa menggunakan rumus trapesium? Karena bentuk dasar si sungai yang kita ukur itu nggak datar, tapi cenderung miring atau bervariasi. Jadi kalau kita anggap tiap segmen antara titik itu sebagai trapesium kecil, pasti hasil penghitungan yang kita lakukan itu lebih mendekati kondisi aslinya. Nah, di sini karena pada slide sebelumnya itu saya bagi menjadi 4 titik atau 4 segmen, sehingga kita hitung per segmennya itu menggunakan rumus trapesium, sehingga ketemu untuk segmen 1 sekitar 0,17 meter persegi, lalu di segmen 2 sekitar 0,22 meter persegi, segmen 3 0,1 meter persegi, lalu di segmen keempat sekitar 0,264 meter persegi. Nah, ketika sudah ketemu hasil per segmennya, tinggal kita jumlahkan atau kita total, sehingga si luas penampang aliran air yang kita ukur tadi itu sudah ketemu. Itu sekitar 0,5164 meter persegi berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan menggunakan metode trapesium. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu mengukur debit aliran air. Adapun cara yang saya pakai di sini cukup sederhana dan pastinya bisa teman-teman lakukan juga di lapangan tanpa alat bantu yang mahal. Pertama-tama kita harus tahu dulu kecepatannya. Nah, untuk mengukurnya saya pakai metode apung. Jadi kita tinggal cari benda yang ringan yang bisa mengambang. Contohnya seperti sendal, botol ataupun mainan bebek-bebekan. Tetapi yang saya gunakan di sini menggunakan sendal. Adapun untuk langkahnya kurang lebih seperti ini. Contoh, tandai dulu 2 titik di sungai, misalnya berjarak sekitar 10 sampai dengan 12 meter. Oh ya, satu hal penting juga nih yang harus teman-teman ingat. Waktu mengukur debit aliran air pakai metode apung ini, usahakan jangan sendirian ya teman-teman. Soalnya kita butuh kerja sama tim, minimal itu 2 orang. Jadi 1 orang tugasnya buat melepaskan benda apung di titik atas, dan satunya lagi menunggu di titik bawah sambil pegang HP buat mengatur atau melihat stopwatch. Oh ya, ketika 2 titik sungai itu udah kita tentuin mau seberapa jaraknya, misalnya 10 meter ataupun 12 meter, nanti selanjutnya lepaskan benda apung di titik awal, lalu hidupkan stopwatch. Itu benda itu nyampe di titik bawah, langsung matikan stopwatchnya. Lakukan ini beberapa kali biar hasilnya akurat. Nah,
di percobaan yang saya lakukan ini itu menggunakan 15 kali percobaan. Kalau teman-teman mau mencoba mengukur dengan metode apung ini, saya sarankan mengukur atau melakukan percobaan sebanyak 15 sampai dengan 20 kali. Selanjutnya ketika si percobaan itu kita udah dapat, tinggal kita menghitung rata-rata dari dari semua percobaan. Kita hitung rata-rata dari seluruh percobaan yang kita lakukan. Nah, di sini karena saya menggunakan 15 kali percobaan, itu ketemu rata-rata waktunya itu 26,04 detik per second. Nah, ketika rata-rata udah ketemu, tinggal kita cari kecepatan aliran air. Ini adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu rata-rata. Nah, di sini untuk jaraknya itu sekitar 11,6 meter dibagi dengan waktu rata-rata tadi 26,04 detik, sehingga ketemu untuk kecepatan aliran air yang saya ukur itu sekitar 0,445 meter per second. Nah, ketika si kecepatan air sudah ketemu, tinggal kita menghitung debit air. Untuk debit air, rumusnya adalah luas penampang dikali kecepatan aliran air. Untuk luas penampang tadi kan sudah kita hitung bersama-sama, itu kita dapat 0,5164 dikali dengan kecepatan aliran air, yakni 0,445 meter per second, sehingga ketemu untuk debit airnya adalah 0,23 meter kubik per second. Sehingga ketika kita melihat dengan kacamata teknik, dapat disimpulkan bahwa aliran sungai tersebut memiliki potensi yang cukup baik untuk keperluan irigasi secara skala kecil hingga skala menengah. Seperti itu. Jadi itu tadi pembahasan lengkap mulai dari cara mengukur bed aliran, luas penampang sampai kecepatan dan debit aliran air dengan metode sederhana yang bisa banget kalian coba sendiri di lapangan. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat ya, dan bisa menambah wawasan saya dan juga teman-teman semuanya di sini, terutama yang lagi belajar atau lagi ada proyek tentang pengukuran aliran air. Jangan lupa buat like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman lain biar makin banyak yang terbantu, dan pastinya subscribe juga biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau pengen request topik lain yang berhubungan sama teknik atau praktikum kayak gini, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan tetap semangat belajar teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.